Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfiani dengan NIM 2022375. Perkenalkan, nama saya Vika Lestari dengan NIM 2022364. Perkenalkan, nama saya Sofiania Sanah dengan NIM 2022319. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Humaira dengan NIM 2022353. Masjid Cheng-Ho di Jambi merupakan salah satu masjid unik yang memadukan unsur budaya Tionghoa dan Islam, terletak di kawasan Jelutung. Masjid ini diresmikan pada tahun 2008 dan menjadi ikon toleransi serta akulturasi budaya di Provinsi Jambi. Dengan arsitektur yang menyerupai kelenteng, masjid ini didominasi warna merah, hijau, dan kuning, serta memiliki ornamen khas seperti naga dan relief bergaya Tionghoa yang dipadukan dengan elemen kaligrafi Arab. Masjid ini dinamai Laksamana Cheng Ho, seorang pelaut muslim Tionghoa dari dinasti Ming yang dikenal menyebarkan Islam di Nusantara. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Cheng Ho juga menjadi pusat kegiatan dakwah dan wisata religi. Keberadaannya mencerminkan harmoni antara budaya lokal, Tionghoa, dan Islam, menjadikannya simbol persatuan dalam keragaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami mahasiswa dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, program studi pendidikan bahasa Arab, Ustadz. Di sini kami ingin melaksanakan tugas UAS kami, yaitu mewawancarai Ustadz sebagai penjaga masjid ini, Ustadz. Jadi kami minta tolong jelaskan sejarah berdirinya Masjid Cheng Ho ini, Ustadz. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Suryanto. Saya sini sebagai imam masjid, ya, sebagai pengurus masjid juga. Kalau sejarah berdirinya masjid ini itu diawali dengan musdah itu musyawarah daerah, yaitu dulu itu bertempat di Surabaya. Nah, itu termasuk pusat PT, namanya PT itu Persatuan Islam Tionghoa. Jadi pusatnya itu di Surabaya. Pas kemarin Munas, bukan musda ya, Munas Musyawarah Nasional itu bertempat di Surabaya. Kebetulan waktu itu yang utusan dari Provinsi Jambi itu adalah ketua Masjid Cheng Ho ini ya, Cheng Ho Jambi, yaitu yang namanya Bapak Haji Rusli SE. Kebetulan pas Munas itu Masjid Cheng Ho belum ada di Jambi, maka pas Munas itu disitulah terpikir awal mulanya, yaitu Bapak Haji Rusli selaku pemilik masjid ini untuk membangun Masjid Cheng Ho. Untuk peletakan batu pertamanya itu pada 2012. 2012 sempat terbengkalai, lama selesainya itu 2021, yaitu di masa Covid kemarin kan. Itu asal mula itu pembangunan Masjid Cheng Ho. Itu berawal dari Ketua PT DPW Jambi, yaitu Pak Haji Rusli. Itu selaku yang punya masjid, Masjid Cheng Ho. Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian kami ingin bertanya, bagaimana masjid ini berperan dalam perkembangan peradaban Melayu di Jambi, Ustadz? Ya, kalau masjid ini perannya ya, salah satu masjid ini digunakan yaitu bukan ibadah aja, tapi banyak peradaban Melayu seperti orang-orang Jambi kan banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbasis agama, seperti hari-hari besar kan kayak peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Itu banyak orang-orang di Provinsi Jambi ini, orang-orang kantor Jambi ini kan rata-rata orang Melayu. Maka salah satunya kan masjid ini perannya yaitu menempati atau memfasilitasi bagi orang-orang yang mau melaksanakan kegiatan di masjid ini. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Kemudian kemungkinan rekan saya ingin bertanya juga mengenai sejarah masjid ini, Ustadz. Baiklah Ustadz, saya ingin bertanya. Ini kan Ustadz
dengan bentuk masjid kita ini kan Cheng Ho ini kan ada mungkin emang dari Tionghoa ya Ustaz? Ya, kalau segi bangunan, segi bentuk masjid ini kita lain dengan masjid yang lain. Kalau masjid Cheng Ho ini masih seperti bangunan yang identitas kayak bangunan Cina. Kalau kita perhatikan kelenteng kan, mohon maaf, ibadah yang Chinese itu kan kelenteng. Jadi segi warnanya itu sama. Jadi memang masjid ini dibangun masih desain seperti bangunan-bangunan Cina. Seperti warna kuning kan, kalau warna kan ada warna merah, ada warna kuning. Kalau warna merah itu diartikan bagi Cina itu keberuntungan. Kalau warna kuning itu kemegahan. Oh maaf terbalik ya. Kalau warna merah itu kemegahan, kuning itu keberuntungan bagi orang Chinese. Terus kan di depan kan ada seperti kuburan Cina kan. Itu bukan kuburan, itu karena memang khas Chinese kan. Cuman tempat ini bukan dipergunakan untuk non muslim. Ini betul-betul masjid digunakan untuk beribadah orang-orang Islam. Baik Ustaz, terima kasih. Rumah Rajo Jambi atau Rumah Adat Kajang Weko adalah rumah tradisional Melayu Jambi berbentuk panggung dengan atap melengkung menyerupai perahu. Dibuat dari kayu dengan ukiran khas bermotif flora dan fauna. Rumah ini mencerminkan kearifan lokal dan adat istiadat masyarakat Jambi. Kini, Rumah Rajo menjadi simbol budaya dan daya tarik wisata di Jambi. Hai teman-teman, saya dan rekan-rekan saya sekarang berada di peninggalan Rumah Rajo. Dan di belakang saya sudah ada rekan-rekan saya dan masyarakat sekitar sini. Yuk ikutin keseruan kami. Baiklah, sekarang kami telah bersama dengan warga sekitar yang ada di Rumah Rajo ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Nama saya Muhammad Farhan. Muhammad Farhan. Baik Pak, kami mau bertanya, kalau boleh tahu bagaimana cerita singkatnya sejarah berdirinya Rumah Rajo ini? Dulu Rumah Rajoko didirikan pada abad ke-18 dan didirikan oleh Sayyid Al-Idrus atau bisa disebut dengan Rajo Wirokusumo. Baiklah, apa sih Pak peran Rumah Rajo ini pada masyarakat Melayu pada masa lalu? Peran Rumah Rajo. Iya Pak. Dulu Rumah Rajo ini sering menjadi tempat musyawarah bagi masyarakat Melayu dan simbol identitas budaya. Dan rumah ini dulu menjadi tempat upacara bagi rajo atau pelantikan raja. Berarti Pak, Rumah Rajo ini nih menjadi lokasi pelaksanaan ritual seperti pelantikan raja, perkawinan adat, dan upacara keagamaan yang lainnya gitu Pak? Ya, betul sekali. Dan di sini juga menjadi tempat musyawarah bagi masyarakat Melayu untuk menyelesaikan konflik-konflik. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin bertanya Pak, bagaimana sih Islam tuh diperkenalkan kepada masyarakat Melayu di daerah Jambi ini? Dulu Islam masuk di daerah Jambi ini melalui perdagangan dan perkawinan antara pedagang dari luar negeri dan wanita lokal. Baik, apa saja perubahan yang terjadi dalam adat tradisi Melayu setelah masuknya Islam, Pak? Perubahan. Ya. Perubahan di Jambi ini setelah masuknya Islam itu seperti seni ukir, seperti seni musik dan seni tari. Bisa Bapak kasih contoh apa sih seni ukir tuh di sini tuh seperti apa sih Pak gitu?
Kalau seni ukir itu bisa kita lihat sendiri yang di belakang ini, seni ukir. Dan kalau seni kaligrafi itu seperti yang di masjid-masjid. Kamu tahu masjid itu Al-Ihsaniyah? Ah ya tahu Pak. Di situ banyak itu seni kaligrafi. Nah, bisa dilihat di situ, dan masjid itu sebagai peran penting bagi rumah ini. Dan Berarti Pak, masjid itu sekarang sebagai pusat sholatnya orang-orang di Jambi sini. ya betul sekali. Dan masjid itu banyak datang peziarah. Nah, di sana dimakamkan Rajo Wirokusumo atau disebut Sayyid Al-Idrus. Di sana tuh di sampingnya ya Pak. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Baiklah, itulah wawancara singkat kami pada hari ini bersama Bapak Muhammad Farhan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya mahasiswi UIN STS Jambi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya pengen mewawancarai Abang tentang Rumah Rajo nih. Nah, saya sekarang dengan Abang siapa? Nama saya Akmal. Nah, baiklah Bang, saya pengen tahu apa maksud dari ukiran Rumah Rajo ini dan apakah ada unsur Islam di dalamnya? Rumah kok dibangun oleh Pangeran Wirokusumo pada abad ke-18. Bangunan ini banyak mengandung paduan, pertama paduan lokal, paduan Arab dan Eropa. Adapun yang ini naga ini tinggal buntutnya, buntut kepalanya. Nah, itu mengandung makna-makna Eropa. Kalau yang Arabnya terdapat dalam rumah ini. Kemarin ada tulisan Arab kaligrafi, sekarang udah pudar kemakan usia. Kalau paduan lokalnya ada di lantai 2. Kemarin itu bangunan lantai 2 itu kayu. Sekarang udah roboh, pada lapuk semua kayunya. Baik Bang, terima kasih ya Bang. Ya, sama-sama.